Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam dan bumi. Alhamdulillah, sampai detik ini umur yang panjang, nikmat sehat dan kesempatan masih ada dalam diri kita masing-masing. Nikmat Islam dengan iman sehingga dapat dan mampu menggerakkan hati kita serta raga kita untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari kita yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala serta menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, tetap senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi tercinta sepanjang zaman, manusia yang mulia sepanjang zaman hingga hari kiamat kelak, yakni Nabiullah tercinta Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam meniti kehidupan sehari kita sebagai manusia biasa, adakah manusia atau adakah di antara kita yang merasa tidak pernah melakukan sedikit pun dosa? Adakah di antara kita yang merasa bahwa kita tidak pernah terjebak dengan godaan-godaan setan yang terkutuk? Jamaah sekalian, semua mengira, dan saya juga demikian, bahwa kita sebagai manusia biasa pasti pernah melakukan salah dan dosa. Karena kita bukanlah nabi yang maksum, yang terlepas dari kesalahan dan dosa. Akan tetapi hadirin, ada satu dosa yang dosa ini lebih hina dari perbuatan zina. Ya. Lebih jahat dan kejam daripada orang-orang yang melakukan pembunuhan di luar sana. Dan lebih besar dosanya daripada orang-orang yang melakukan dan meminum minuman yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah haramkan. Dosa apakah itu hadirin? Yaitu dosa orang yang meninggalkan sholat. Kita bayangkan jamaah, ketika seorang ayahnya mendapati anaknya berzina di depan matanya secara kasat mata, sebagai ayah yang memiliki anak wanita tersebut, apa yang kita akan lakukan? Maka kita yakin bahwa seorang ayah akan melakukan suatu tindakan yang sangat keras kepada anaknya tersebut. Bahkan bisa jadi ayahnya saat itu bisa membunuh di antara keduanya. Na'udzubillah min dzalik. Saking terhinanya jamaah, saking terhinanya perbuatan zina, dosa zina, sehingga hal-hal semacam itu dapat terjadi. Akan tetapi meninggalkan sholat itu lebih kejam daripada itu hadirin. Lebih hina daripada zina, lebih kejam daripada orang yang melakukan pembunuhan tanpa sebab apapun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya yang mulia, yang agung, kita disuruh, kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita telah melakukan dosa, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, agar kita ini menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah,
perbedaan dasar, salah satu perbedaan dasar yang membedakan kita antara orang muslim yang beragama dengan orang-orang yang kafir adalah salatnya. Nabi tercinta Muhammad SAW bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita jemaah, ya, yang membedakan kita dengan orang-orang kafir itu yang tidak beragama Islam adalah salatnya. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Bahkan sebagian mazhab yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat ketika dia mati, ya, jangan kuburkan di kuburan orang-orang muslim. Ya, jangan kuburkan mereka di kuburan-kuburan orang yang beriman, akan tetapi buatkanlah kuburan bagi mereka di jurang yang di jurang sana, ya. Ini bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Karena hadirin, ada sebagian kita yang beranggapan bahwa ketika kita melaksanakan sholat, seakan-akan tiket surga itu sudah berada di genggaman kita. Allahu Akbar. Padahal Rasulullah SAW yang dikisahkan dalam sabda Rasulullah SAW, Innar rajula la yusalli sittina sana wa lam tuqbal lahu shalah. Jamaah, ada orang nih yang dia sholat selama 60 tahun, akan tapi satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa? Ya. Dilanjutkan dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Orang ini ketika salat rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Sujudnya sempurna jemaah, akan tetapi rukuknya pula yang tidak sempurna. Artinya salat mereka itu asal-asalan, abal-abalan, asal salat. Padahal tidak demikian hadirin, ya. Ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Apalagi yang tidak salat jemaah. Ya, karena banyak orang yang salat itu hanya sebagai momentum untuk menggugurkan kewajibannya tanpa dia memperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukun salat. Dia tidak memperhatikan waktu-waktu salat. Mereka sholat duhur misalnya, sholat duhur di saat sudah menjelang waktu asar. Mereka sholat asar ketika sudah menjelang waktu sholat maghrib. Begitu seterusnya. Artinya dia hanya menyisihkan waktu yang begitu sedikit untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tidak sadar bahwa yang butuh dengan Allah adalah kita jamaah. Kita yang butuh dengan Allah, dan Allah sedikit pun tidak pernah butuh dengan kita. Mau kita sholat maupun kita tidak sholat sampai kita mati, sedikit pun Allah tidak butuh dengan kita. Allahu Rabbul Alamin jamaah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sekarang sebagai orang tua, ya, menjadi pertanyaan besar di kepala kita, yang ketika waktu-waktu sholat ada di manakah anak kita, terutama di hari-hari yang mulia yaitu hari Jumat, ketika para muadzin mengumandangkan azan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita sangat dianjurkan bahkan diwajibkan untuk menunaikan sholat di masjid selama tidak ada uzur yang syar'i. Maka pertanyaannya, ada di mana anak-anak kita saat itu? Di mana anak-anak laki-laki kita saat itu jamaah? Adakah mereka menghadiri masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajibannya? Ataukah malah sebaliknya? Sebagai pemimpin dalam rumah tangga, pernahkah seorang ayah ataukah sudahkah seorang ayah mengajarkan sholat kepada istrinya? Sudahkah seorang ayah mengajarkan, mendidik anaknya untuk sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak? Ya.
Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat, suruh anakmu salat, suruh istrimu salat. Ya. Untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabarlah engkau ketika engkau menyuruh mereka salat. Kenyataannya jemaah, kita bisa lihat di kampung kita, tak usah jauh-jauh. Kita bisa melihat di kampung kita betapa banyak orang yang terjebak dengan comberan-comberan dosa syaitan. Ya. Mereka terjebak dengan kenikmatan-kenikmatan godaan syaitan yang terkutuk, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan pelanggaran dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pula dapat menyaksikan di masyarakat kita ketika mereka ada yang sakit, masuk rumah sakit sepekan, 2 pekan, 1 bulan atau bahkan 2 bulan tidak sholat. Sudah sakit tidak sholat lagi. Ditambah lagi keluarganya yang berada di sekelilingnya tidak memperhatikan sholatnya dia sama sekali. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, yang sedang sakit dia mengatakan, "Ustaz, nanti ketika saya keluar dari rumah sakit baru saya sholat." Allahu Akbar. Jujur jemaah, saya merinding mendengar kata-kata itu. Siapa yang menjamin engkau keluar dari rumah sakit sembuh? Bukankah banyak, sudah ratusan bahkan mungkin ribuan saudara-saudari kita yang di luar sana yang menginginkan, yang mendambakan kesehatan dan kemudian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika mereka keluar dari rumah sakit, apa yang terjadi? Sudah menjadi bangkai jemaah. Mereka sudah ditandu keluar dari rumah sakit yang siap dikuburkan di tempat yang menyeramkan. Betapa banyak saudara-saudari kita yang mereka bangun pagi bersiap-siap untuk bekerja, mencari nafkah. Mereka pergi pagi pulang malam, memasang kancing bajunya sendiri. Namun ketika mereka keluar dan kembali ke rumah, yang membukakan kancing mereka, membukakan kancing baju mereka adalah orang-orang yang akan memandikan jenazahnya. Jemaah, mengingat kematian merupakan suatu pemutus kenikmatan yang sangat besar, tidak ada lagi di atasnya. Maka cukuplah ini sebagai pelajaran bagi kita, bahwa suatu saat nanti kita pasti akan mengalami hal yang semacam itu. Kita tidak bisa mengundurkan, kita tidak bisa memajukan waktu. Ya, Allah telah menetapkan ajal kita sampai kapan. Siap tidak siap, mau tidak mau, maka kita akan mati. Kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu sisa kita ini yang masih baik, maka pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena jangan sampai neraka yang ada di akhirat sana, yang Allah telah siapkan untuk penghuni khusus orang-orang yang tidak sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma salakakum fi sakar." Jemaah, "Ma salakakum fi sakar." Apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke neraka sakar? Bayangkan, orang-orang yang tidak sholat disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khusus namanya neraka sakar. Maka apa jawab mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Ya Allah, kami bukanlah golongan atau manusia yang ketika hidup melaksanakan sholat. Mereka tidak sholat jamaah. Disiapkan neraka khusus, yaitu neraka sakar. Dan jangan sampai kita berada di sana jamaah. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi tercinta yang manusia termulia sepanjang zaman, dijamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiket surga sudah ada padanya. Artinya surga sudah dijamin untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau ketika hidup pernah melaksanakan salat hingga bengkak mata kakinya. Pertanyaannya, kita sebagai umatnya, jangankan bengkak mata kakinya, pernahkah kita melaksanakan salat setidaknya tepat waktu, setidaknya khusyuk sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, cukup sekian nasihat yang sempat saya bawakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena itu atas keterbatasan ilmu saya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Dan kita berdoa, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.